Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Muslimin muslimat pendengar yang semoga kita semua selalu disiram rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita kali ini adalah berbicara tentang motivasi ibadah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah, mengabdi kepadaku. Ibadah adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mempunyai skup yang cukup luas. Baik yang langsung diatur oleh Allah, diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ibadah ada yang namanya ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Ada ibadah kepada Allah tapi antar manusia. Allah memerintahkan kita untuk saling mencintai sesama orang yang beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Itu semuanya adalah nilai ibadah. Seorang suami mencari nafkah untuk istri dan anaknya, itu ibadah. Seorang istri melayani suami dengan baik, itu adalah ibadah. Seorang tua mendidik anaknya, ibadah. Seorang anak berbakti kepada orang tua, itu ibadah. Ya. Menolong antar manusia, itu ibadah semuanya. Jadi ibadah itu sesuatu perbuatan yang menjadikan Allah ridho. Itu adalah ibadah. Iya. Dalam kita melakukan ibadah, dalam berbagai ibadah itu mestinya ada motivasi, ada tujuan. Iya. Untuk apa kita melakukan ibadah? Jelas karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mestinya mempunyai alasan. Alangkah indahnya seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu mendampingi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sahabat Abu Bakar Siddiq pernah menerangkan tentang motivasi ibadah. Beliau mengatakan, al-ubadu salasatu asnaf. Orang yang melakukan ibadah itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Orang melakukan ibadah ada 3 macam. Pertama, sinfun ya'budunallaha ta'ala ala sabilil khauf. Ada orang yang melakukan ibadah karena takut kepada Allah. Ini satu motivasi, satu alasan, satu dasar. Saya ibadah karena saya takut kepada Allah. Sebab kalau saya tidak ibadah, saya akan disiksa oleh Allah. Saya takut siksaan Allah. Siksaan Allah begitu pedih. Tidak enak rasanya orang hidup tersiksa. Apalagi kalau
ngomong ibadah, ibadah itu bukan sekedar untuk kehidupan akhirat. Betul, fokus pemikiran kita adalah kehidupan akhirat. Sebab kehidupan dunia adalah sementara. Kalau kehidupan akhirat adalah kekal abadi. Kalau di dunia saja, kita yang hidup paling-paling berapa puluh tahun, kita tidak ingin sengsara. Apalagi hidup kita yang kekal di akhirat. Bagaimana kita bisa bayangkan? Kalau kesengsaraan hidup akan ditemui di akhirat yang begitu selama-lamanya. Na'udzubillah. Tidak kita inginkan. Dan ibadah itu, para pendengar, manfaatnya bukan untuk akhirat saja. Kadang-kadang ada orang punya pemikiran, saya mau ibadah untuk bekal akhirat. Sebetulnya bukan begitu. Ibadah itu ya untuk bekal hidup di dunia dan untuk bekal hidup di alam akhirat. Iya, satu contoh para pendengar, sholat. Ya, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa aqimis sholata lidzikri. Ini diantara banyak sekali. Ya, diantaranya Allah menerangkan, dan lakukanlah sholat untuk ingat kepadaku. Jadi sholat adalah salah satu alat untuk ingat kepada Allah, yang tata caranya diatur oleh Allah, waktunya diatur oleh Allah. Iya. Ini kita ambil dari segi ingatnya. Kerjakanlah sholat untuk ingat kepadaku, kata Allah. Para pendengar, kita hidup di dunia butuh ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa adalah modal utama untuk kita melakukan segala aktivitas di dunia ini. Loh, untuk mendapatkan ketenangan jiwa ya, yang kita harapkan dari Allah, yaitu dengan kita kita ingat kepada Allah. Di antara cara ingat kepada Allah adalah dengan melakukan sholat. Di ayat yang lain Allah mengatakan yang kaitannya dengan ketenangan jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah, ketahuilah hai hambaku, bahwa dengan ingat kepadaku maka jiwa akan tenang. Jadi ini ada kait mengait. Iya, ada kait mengait. Dengan kita sholat berarti kita ingat kepada Allah. Dengan kita ingat kepada Allah berarti jiwa kita akan tenang. Dengan jiwa kita akan tenang, seluruh aktivitas hidup bisa kita lakukan. Akibatnya hidup kita di dunia bahagia, apalagi nanti di alam akhirat. Jadi yang pertama, ada orang yang melakukan ibadah karena takut kepada Allah. Takut, iya. Kalau aku tidak melakukan ibadah, aku akan disiksa oleh Allah. Apalagi mendengar tentang ayat-ayat yang kaitannya dengan siksaan. Begitu menakutkan. Dengan rasa takut inilah dia ibadah. Dengan ibadah, dia berarti ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah, Allah akan memberikan ketenangan jiwa. Luar biasa. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, sinfun ya'budunallaha ta'ala ala sabilil hub. Maaf para pendengar, ini berbicara masalah takut tadi. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, ini Allah sendiri menyatakan bahwa berbicara masalah takut ini ya. Kita ini hidup sekarang di dunia. Setelah hidup di dunia kita akan mati. Mati itu artinya pindah dari kehidupan dunia menuju kehidupan alam akhirat. Pertama kali kehidupan akhirat namanya alam kubur. Setelah kita sementara juga hidup di alam kubur, kita akan mengalami hari kiamat. Begitu dahsyat kiamat. Nabi kalau berbicara kiamat itu meneteskan air mata. Karena Nabi pernah dipertunjukkan oleh Allah bagaimana gambaran kiamat. Ketika Nabi kita Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Ya. Begitu dahsyat kiamat, begitu panas kiamat, begitu mengerikan kiamat. Kiamat itu berjubel-jubel manusia. Yang menjadi bingung, kita melihat di depan kita penuh manusia, tapi tidak ada yang kita kenal. Kita melihat kanan kiri, berjubel-jubel manusia, tapi tidak ada yang kita kenal. Kita bingung,
berpikir di mana orang tua kita, di mana anak kita, di mana saudara-saudara kita. Di saat-saat seperti ini, subhanallah, ada manusia-manusia yang tenang jiwanya. Siapa manusia-manusia yang tenang jiwanya? Di saat hari kiamat yang begitu menakutkan, begitu mengerikan, Allah mengatakan, man khofani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Kata Allah, orang yang selalu takut kepadaku ketika hidup di dunia, dia akan aku beri aman nanti di hari kiamat. Wa man amanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Kata Allah, orang yang merasa aman di dunia, cuek terhadap perintah-perintah Allah, tidak peduli, tidak mau ingat kepada Allah, kata Allah, nanti akan diberi oleh Allah rasa takut di hari kiamat. Kiamat tidak rasa takut aja sudah takut, apalagi diberi rasa takut. Makanya ini satu motivasi yang luar biasa, yaitu kita melakukan ibadah karena takut. Ada lagi, sinfun ya'budunallaha ala sabilil hub. Ada lagi orang yang melakukan ibadah kepada Allah didorong karena apa? Hub, cinta. Aku ini ibadah karena aku cinta. Aku cinta kepada Allah. Iya. Kenapa kita cinta kepada Allah? Sebab Allah itu yang memberikan segala-galanya. Itu naluri para pendengar. Kita kalau memberi kepada seseorang, memberi, nanti orang itu akan cinta kepada kita. Karena banyaknya pemberian kita. Kita kalau diberi oleh orang, diberi, akhirnya kita akan cinta. Itu naluri. Lah, Allah memberi kepada kita itu tidak pakai hitungan. Per detik Allah memberi kepada kita. Memberi nafas. Makanya kita perlu mengenal nikmat Allah. Supaya kita syukur. Kalau kita mengenal nikmat Allah, kita akan cinta kepada Allah. Tidak ada yang mencintai kita lebih daripada Allah, tidak ada. Allah itu cintanya kepada kita luar biasa. Kita ini dihidupkan oleh Allah. Apa karena Allah butuh hidup kita? Tidak. Allah tidak menghidupkan manusia pun, Allah tidak akan kekurangan. Ya, tapi Allah menghidupkan kita manusia. Kenapa? Adalah karena mahabbah, karena cinta. Kita dihidupkan oleh Allah karena Allah cinta kepada kita. Dan setelah kita dihidupkan oleh Allah, kita diberi segala-galanya. Lihat itu. Langit diciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Bumi diciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Binatang, tumbuh-tumbuhan diciptakan untuk siapa? Manusia. Setan, iblis pun diciptakan untuk manusia. Puncaknya surga dan neraka diciptakan untuk manusia. Begitu istimewa manusia. Jadi kalau ada manusia kok tidak cinta kepada Allah, Masya Allah. Itu namanya manusia yang tidak tahu diri. Tidak mengenal budi. Ya. Jadi ada orang terdorong ibadah kepada Allah karena cinta. Termasuk seorang wanita yang dikenal, namanya Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah itu melakukan ibadah bukan wajib saja. Sunnahnya semalaman melakukan sholat sunnah. Bahkan ada riwayat Robiah Adawiyah itu sholat sunnahnya satu malam 500 rakaat. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana itu 500 rakaat. Ketika ditanya, hai Robiah, Anda itu setiap malam ratusan rakaat sholat sunnahnya. Apa karena Anda ingin masuk surga? Apa karena Anda takut neraka? Apa kata dia? Aku melakukan ibadah kepada Allah bukan karena aku ingin masuk surga. Bukan karena aku takut kepada siksaan dan neraka. Tapi karena aku cinta kepada Allah. Ini luar biasa ini. Kalau sudah ngomong cinta, ibadah itu akan lezat. Zikir itu akan nikmat. Karena dasarnya cinta. Coba kita secara basyariah, secara kemanusiaan. Kalau kita mencintai seseorang, kita akan senang menyebut orang yang kita cintai. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Usahakan ini, seperti ini. Dan ini hal yang penting. Perlu kita melatih diri kita, supaya terus kita mengenal nikmat-nikmat Allah. Dengan kita mengenal nikmat-nikmat Allah, kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cinta kepada Allah, wah, akan begitu nikmat ibadah. Iya. Begitu lezat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, kemudian ada juga sinfun ya'budunallaha ala sabilir roja. Ada orang melakukan ibadah, motivasinya, dasarnya adalah karena mengharap. Dengan melakukan ibadah, mengharap hidupnya akan diberkahi oleh Allah. Dengan melakukan ibadah, mengharap akan diberi rahmat oleh Allah. Dengan melakukan ibadah, mengharap urusannya akan lancar. Dengan melakukan ibadah, mengharap nanti akan bisa dimasukkan ke dalam surga. Ini bagus. Karena mengharapnya kepada Allah. Bagus. Iya. Ar-roja. Selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baik sekali. Dan terutama mengharap rahmat. Sebab orang masuk surga bukan karena ibadah, tapi karena rahmat Allah. Tapi jangan keliru. Ya, ini pernyataan Nabi kita Muhammad SAW. Orang masuk surga bukan karena ibadah, tapi karena rahmat. Tapi jangan keliru. Nanti ada orang tidak mau melakukan ibadah. Kenapa sih? Ibadah kita kan tidak memasukkan kita ke dalam surga. Yang memasukkan ke dalam surga adalah rahmat. Loh, kita harus tahu bagaimana caranya mendapatkan rahmat dari Allah. Satu-satunya jalan, ya, untuk mendapatkan rahmat kepada Allah, yaitu melakukan ibadah. Sebab dengan kita melakukan ibadah, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dengan kita mendapatkan rahmat, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi itu ada rentetannya. Tidak mungkin orang diberi rahmat oleh Allah kalau tidak melakukan ibadah. Allah tidak mau memberi rahmat kepada orang yang tidak mau ibadah, tidak mau mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sholat, para pendengar. Dalam salah satu sabdanya Nabi pernah mengatakan, orang yang melakukan sholat berarti dia sedang menyelam dalam lautan rahmat Allah. Allah dalam firman-Nya mengatakan, rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mencakup segala-galanya. Segala-galanya ini adalah kaitannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah beruntungnya orang yang melakukan ibadah karena mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian para pendengar, ada lagi orang yang melakukan ibadah sinfun ya'budunallaha ala sabili syukri. Ketika ditanya, kenapa kamu ibadah? Ya betul, ibadah karena perintah Allah. Karena kita memang diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tapi apa motivasimu untuk melakukan ibadah? Dasarnya apa? Ada yang mengatakan karena syukur. Karena apa? Syukur. Iya. Sebab dengan kita syukur, dengan kita ibadah berarti kita syukur kepada Allah. Dan ini sudah seharusnya. Sebab Allah itu memberikan kepada kita segala-galanya. Segala-galanya kita diberi oleh Allah. Iya. Dan segala-galanya ini diciptakan oleh Allah untuk kita. Seperti tadi, ya, dalam pembicaraan tadi, itu disebutkan Allah janji, la in syakartum la azidannakum. Allah mengatakan kalau hambaku kamu bersyukur kepadaku, aku Allah akan menambah nikmatnya. Jadi ibadah itu adalah wujud syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kita syukur, Allah janji akan menambah nikmat demi nikmatnya kepada kita. Apalagi orang yang bisa mengumpulkan semuanya, ya. Ibadah
karena takut, ibadah karena apa? Cinta kepada Allah, dan ibadah karena mengharap rahmat Allah, dan ibadah karena syukur. Ini akan sempurna. Ini akan luar biasa, para pendengar. Dan ini nilai sebuah manusia. Ya, yang namanya manusia itu tadi kan ada 4 ya. Tadi ada 4. Ada orang ibadah karena takut, 1. Yang kedua, ada orang ibadah karena cinta. Ya, takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Yang ketiga, ada orang ibadah karena mengharap kepada Allah. Yang keempat, ada orang ibadah karena syukur kepada Allah. Ini 3-tiganya adalah nilai seorang manusia. Yang namanya manusia, ia punya rasa takut. Yang namanya manusia, ia punya rasa cinta. Yang namanya manusia, ia punya rasa harapan. Yang namanya manusia, ia punya rasa syukur. Jadi yang namanya ibadah itu boleh dikatakan memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Maaf sekali lagi. Berarti orang yang tidak mau ibadah tidak mau memanusiakan dirinya sebagai manusia. Sebab tadi ruang lingkup ibadah 4. Takut, cinta, mengharap, dan syukur. Itu semuanya adalah watak manusia. Kalau manusia sudah tidak punya rasa takut, manusia sudah tidak punya rasa cinta, manusia sudah tidak punya rasa harapan, tidak syukur. Ya Allah, ini namanya bukan manusia, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Jadi ibadah itu menjunjung nilai kemanusiaan. Dan ibadah itu diperintah oleh Allah. Artinya apa? Allah akan mewujudkan manusia betul-betul manusia apabila manusia itu melakukan ibadah. Hati-hati, jangan sampai salah pengertian. Jadi ibadah itu bukan Allah membebani kita. Maaf, sekali lagi para pendengar. Kalau kita kembali kepada ibadah, Allah tidak butuh ibadahnya manusia. Seandainya manusia hari ini sedunia semuanya ibadah, Allah tidak akan tambah kaya. Seandainya manusia sedunia tidak mau melakukan ibadah, juga Allah tidak akan menjadi miskin. Jadi ibadah itu ibadahnya kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Tapi manfaatnya ibadah itu kembalinya kepada manusia itu sendiri. Iya, manfaatnya ibadah itu kembalinya kepada manusia itu sendiri. Seperti tadi saya terangkan. Iya. Bukan kepada Allah. Allah tidak membutuhkan apa-apa. Allah malah Allahus Somad. Allah tempat menggantungkan segala-galanya. Allah adalah yang dibutuhkan oleh segala-galanya. Itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memerintahkan kita ibadah itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi adalah untuk kebutuhan manusia. Dan yang tidak kalah pentingnya, dari berbagai motivasi tadi, kalau kita mengamati ayat-ayat yang kaitannya dengan masalah perintah ibadah, itu kalau kita amati, kalau kita pelajari, intinya Allah memerintahkan manusia ibadah adalah untuk merubah hidup manusia. Untuk merubah hidup manusia. Artinya dengan manusia melakukan ibadah supaya manusia hidupnya berubah. Maksudnya berubah apa? Semakin baik. Setelah ibadah semakin baik, setelah sholat semakin baik, setelah puasa semakin baik, setelah haji semakin baik, setelah zakat semakin baik. Dengan ibadah yang tadi saya terangkan begitu luas sekupnya, setiap kita melakukan ibadah, hidup kita akan semakin baik. Itu harusnya. Iya. Dengan kita melakukan ibadah semakin baik, apabila habis ibadah, apapun bentuk ibadahnya, semakin baik, semakin baik, semakin baik, maka puncak kebaikan
itulah yang didambakan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah. Namanya husnul khotimah. Kita keluar dari alam dunia karena kita biasa ibadah. Ketika mata kita menghadapi malaikat maut, tenaga kita sudah tidak bisa apa-apa. Karena kita selalu ibadah, Allah akan menggerakkan lisan kita yang terakhir dengan ucapan La ilaha illallah. Sebab husnul khotimah tidak datang tiba-tiba, tapi husnul khotimah perlu dicari. Kapan mencari husnul khotimah? Sekarang ini, ketika kita hidup di dunia. Dengan apa kita mencari husnul khotimah? Dengan ibadah. Apa ibadah itu menjamin orang husnul khotimah? Tidak. Terus, ibadah yang bisa membawa perubahan hidup, itulah ibadah yang akan membawa husnul khotimah. Jadi kita melakukan ibadah harus berubah. Tambah takut, tambah cinta, tambah mengharap, tambah syukur, dan hidupnya sesama makhluk Allah juga tambah baik. Para pendengar, mudah-mudahan hal ini akan memberikan juga dorongan kepada kita, supaya kita semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan menjadi betul-betul diakui oleh Allah sebagai hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.